Assalamualaikum, selamat siang teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di channel saya, dan video kali ini saya akan membahas tentang perkembangan peserta didik untuk melengkapi tugas kuliah saya. Berikut adalah penjelasan materi tentang perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik. Modul 1, Pertumbuhan dan Perkembangan Anak. 1. Hakikat pertumbuhan dan perkembangan. A. Pengertian pertumbuhan. Pertumbuhan adalah perubahan yang terjadi pada setiap manusia, terutama berkaitan dengan fisiknya. B. Pengertian perkembangan. Perkembangan adalah pola gerak atau perubahan yang dimulai pada saat terjadi pembuahan dan berlangsung terus selama siklus kehidupan. C. Proses perkembangan. Beberapa hal yang mendasari proses pertumbuhan dan perkembangan peserta didik antara lain: 1. Masa perkembangan yang cepat. 2. Pengaruh yang lama. Bahkan peristiwa dan pengalaman-pengalaman pada tahun awal memberikan pengaruh yang lama dan kuat terhadap perkembangan individu pada masa-masa berikutnya. 3. Proses yang kompleks. 4. Nilai yang diterapkan. 5. Masalah yang menarik meliputi kecerdasan dan ketemperamen merupakan aspek-aspek yang paling banyak dalam perkembangannya dipengaruhi oleh faktor keturunan atau genetik kecerdasan. D. Fase-fase perkembangan. Dalam perkembangan terdapat pertumbuhan. Pola gerak itu kompleks karena merupakan hasil atau produk dari beberapa proses, yaitu proses biologis atau perubahan fisik individu, proses kognitif atau perubahan yang terjadi pada individu mengenai pemikiran, kecerdasan, dan bahasa, proses sosial atau perubahan yang terjadi dalam hubungan individu dengan orang lain, dan proses perubahan dalam emosi dan perubahan dalam kepribadian. Untuk memudahkan pemahaman tentang perkembangan, maka dilakukan pembagian berdasarkan waktu-waktu yang dilalui manusia dengan sebutan fase. Santrok dan Yusen membagikannya atas 5 fase, yaitu 1. Fase pranatal atau saat dalam kandungan. 2. Fase bayi, fase yang berlangsung sejak lahir sampai 18 atau 24 bulan. 3. Fase kanak-kanak awal, fase yang berlangsung sejak akhir masa bayi sampai 5 atau 6 tahun, kadang disebut masa prasekolah. 4. Fase kanak-kanak tengah dan akhir, fase sejak kira-kira umur 6 sampai 11 tahun, sama dengan masa usia sekolah dasar. 5. Fase remaja, transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa awal yang dimulai kira-kira umur 10 sampai 12 tahun dan berakhir kira-kira pada umur 18 sampai 22 tahun. Hukum-hukum perkembangan. A. Hukum perkembangan menurut Carol Guestwicky pada tahun 1995 mengemukakan prinsip dasar perkembangan. 1. Hukum konvergensi, yaitu perkembangan merupakan hasil interaksi faktor-faktor biologis atau kematangan dan faktor-faktor lingkungan atau belajar. 2. Hukum tempo perkembangan. Perkembangan pada suatu tahap merupakan landasan bagi perkembangan berikutnya. 3. Hukum masa PK. Dalam perkembangan terdapat waktu-waktu yang optimal. 4. Hukum rekapitulasi. Menurut Stanley Hall mengemukakan bahwa perilaku dan perkembangan anak merupakan rekapitulasi dari evaluasi spesies atau manusia. 5. Perkembangan maju berkelanjutan merupakan kesatuan yang saling berhubungan. 6. Setiap individu berkembang sesuai dengan waktu masing-masing. 7. Waktu perkembangan terdapat aturan urut yang dapat diramalkan. 3. Pengaruh berbagai faktor perkembangan manusia.
A. Teori kematangan. Menurut Gesell, keterampilan berjalan, berbicara, belajar membaca terjadi sebagai akibat perkembangan biologis anak. Kesiapan biologis merupakan faktor dominan dalam memampukan anak untuk belajar. B. Teori perkembangan kognitif atau konstruktivisme. 1. Menurut Jean Piaget, hasil kajian Piaget tentang kognisi menunjukkan bahwa anak-anak mempunyai tahapan pemahaman yang berbeda pada usia yang berbeda pula. Teori perkembangan kognitif menunjukkan bahwa interaksi anak dengan lingkungan dan perorganisasian kognitif dari pengalaman menghasilkan kecerdasan. 2. Menurut Lev Vygotsky, dia meyakinkan bahwa anak-anak membentuk, membangun dan mengkonstruk pengetahuan. Menurutnya, interaksi sosial memegang peran penting dalam belajar. 3. Teori behaviorisme. Menurut para ahli behaviorisme baru, faktor kritis dalam pertumbuhan dan perkembangan adalah lingkungan dan kesempatan untuk belajar. Menurutnya, jika lingkungan ditata untuk memfasilitasi ketercapaian perilaku yang dikehendaki, maka akan dipengaruhi untuk mencapai perilaku yang seharusnya. 4. Teori belajar sosial. Seperti Albert Bandura menyatakan bahwa banyak perilaku yang tidak dipelajari melalui pembentukan, tetapi berkembang melalui reaksi dan interpretasi individu terhadap situasi. Modul 2 tentang karakteristik dan kebutuhan peserta didik usia sekolah dasar. 1. Pertumbuhan fisik atau jasmani serta perkembangan intelektual dan emosional. A. Pertumbuhan jasmani selama pertengahan masa kanak-kanak meliputi 1. Tingkat pertumbuhan, 2. Nutrisi dan pertumbuhan, 3. Kesehatan dan kebugaran anak. B. Beberapa aspek kesehatan dan kebugaran masa kanak-kanak meliputi 1. Obesity. Anak yang diadopsi ternyata mempunyai kolerasi positif dengan orang tua aslinya, namun tidak ada kolerasi sama sekali dengan orang tua yang mengadopsinya. 2. Kondisi medis pada masa kanak-kanak, 3. Penglihatan, 4. Kesehatan gigi, 5. Kebugaran anak. C. Perkembangan intelektual dan emosional. 1. Perkembangan intelektual. A. Perkembangan kognitif adalah tahap operasi konkret Piaget. Kadang-kadang anak usia antara 5-7 tahun memasuki tahap operasi konkret, yaitu pada waktu anak dapat berpikir secara logis mengenai segala sesuatu. B. Menurut operasional. Menurut Piaget, pada tahap ketiga, anak-anak mampu berpikir operasional, seperti mereka dapat mempergunakan berbagai simbol, melakukan berbagai bentuk operasional, yaitu kemampuan aktivitas mental sebagai kebalikan dari aktivitas jasmani yang merupakan dasar untuk memulai berpikir dalam aktivitasnya. C. Konservasi adalah salah satu kemampuan yang penting yang dapat mengembangkan berbagai operasi pada tahap konkret, atau kemampuan untuk mengenal atau mengetahui bahwa dua bilangan yang sama akan tetap sama dalam substansi berat atau volume selama tidak ditambah atau dikurangi. 2. Perkembangan bahasa, sosial, moral, dan sikap. A. Perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa terbagi atas 2 periode besar, yaitu periode linguistik antara 0 sampai 1 tahun dan linguistik antara 1 sampai 5 tahun. Mulai periode linguistik, inilah anak mengucapkan kata pertama. Periode linguistik terbagi atas 3 fase besar, yaitu fase 1 kata atau whole frase, 2 fase lebih dari 1 kata, 3 fase ketiga adalah fase diferensiasi. Terima kasih. Sekian dan terima kasih.